Al-Mukhlisin, TV Media Dakwah Islam. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pagi yang cerah ini kami mengadakan acara podcast yang berkaitan dengan Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin. Jadi telah bersedia di samping kita, yakni seorang yayasan dari Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin, yakni Ustadz Faris Syamlan. Naam, ana Abbas Ahnaf Bawazir, asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dan mungkin kita akan memulai podcast tersebut setelah mukaddimah dijalankan. Nah, ya Ustadz Faris, coba perkenalkan diri antum ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, qa'iman bil qist. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur pagi hari ini atas nikmat serta rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan atau podcast dalam rangka mengenalkan program-program yang digulirkan oleh Yayasan Al-Mukhlisin. Sebelumnya nama saya Faris Afan Syamlan dari Madura, Pamekasan. Terakhir pendidikan saya yaitu sarjana agama pada tahun 93-94. Kemudian istri 1, anak 4. Dan alhamdulillah sudah menempuh pendidikan pondok. Yang sebagian sudah kuliah dan sebagian sudah kerja. Alhamdulillah. Nah, mungkin pada pagi ini kita akan membahas seputar dengan Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin. Ya, karena Ustadz Faris sebagai yayasan dari Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin, jadi kita menanyakan sejak kapan Al-Mukhlisin mulai dibangun, atau tahun berapa Al-Mukhlisin dibangun? Baik. Jadi Al-Mukhlisin itu berdiri pada tahun 2014. Ya. Dibangunnya atau berdirinya mushola dulu Al-Mukhlisin itu pertama kali kami dengan Akhina Fahri melihat kondisi anak-anak remaja ketika itu yang sudah banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi habis maghrib mereka keluyuran, kemudian ditambah lagi kenakalan remaja yang sulit dikendalikan. Jadi berangkat dari itu kami dan Akhina Fahri terpanggil untuk segera mendirikan mushola Al-Mukhlisin yang dulunya berawal dari 7 sampai 8 orang, terus
Kami tekun mengajar mereka dari alif sampai mereka ada yang tahfidz, walaupun hanya 30, juz 30, 29 dan 28 dulu. Itu pun persiapan untuk dipondokkan sebagai modal sehingga mereka tidak kaku lagi menghadapi pendidikan di pondok. Terus berjalan dan berkembang dengan penambahan santri dan didukung oleh masyarakat sekitar, baik secara muril maupun non-muril. Mereka sangat antusias adanya Mushola Al-Muhlisin. Kenapa? Karena di tengah-tengah kota belum ada mushola yang mengajarkan anak membaca Quran. Luar biasa dukungan mereka. Sehingga kami juga termotivasi dengan dukungan itu. Terus apapun yang terjadi, masalah apapun, kami terus berjalan. Sekalipun banyak menawarkan tempat-tempat lain ke saya dulu, kami tetap komitmen bahwa Mushola Al-Muhlisin harus berjalan. Semua persoalan kami lalui. Kemudian tahun 2015 Mushola Al-Muhlisin kami daftarkan ke Depak agar kita mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sehingga mereka tidak mencurigai atau curiga terhadap kegiatan yang kita lakukan. Karena Al-Muhlisin setelah 2015 tidak hanya mengajar ngaji, tapi ada hal lain yang kami pelajari kepada mereka dalam rangka mempersiapkan anak-anak ke pondok, termasuk bahasa Arab. Kemudian pendidikan agama. Jadi kami membina mereka 1 bulan 4 kali. Jadi merangsang anak-anak itu untuk mau ke pondok. Jadi dalam ayat dikatakan itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya anak itu harus dibentuk. Siapa yang membentuk? Maka yang membentuk adalah tidak hanya orang tua secara biologis, tapi orang tua sebagai ideologis juga punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak itu. Kita rangsang mereka, alhamdulillah. Pada tahun pertama kami mengirim 4 orang. Terus setiap tahun kami mengirim tanpa terbatas tanpa dibatasi di pondok mana kita harus menawarkan anak-anak. Kami berikan kebebasan untuk memilih. Tidak ada pondok khusus seperti Tidak ada pondok khusus. Ya. Ada yang Galirsat, ada yang ke Malang, ada yang di Pamekasan. Yang penting mereka itu belajar di pondok, terbentuk akhlak mereka di pondok, terbangun ilmu yang mereka dapati nanti. Seperti itu. Kemudian kalau bicara latar belakang berdirinya pondok ini, Mushola Al-Muhlisin, sebenarnya selain dari itu ada motivasi lain sehingga kami termotivasi untuk terus mengembangkan Al-Muhlisin. Di antaranya mushola yang dibangun oleh babahnya Fahri mengharap supaya mushola ini hidup, karena dulu hanya aktif ketika bulan puasa tarawih. Oh, bulan puasa saja ini. Iya. Jadi kami ingat pesan-pesan bapaknya Fahri, mushola ini harus terisi terus. Kami ingat siapapun yang membangun kebaikan, pahalanya akan mengalir terus. Insyaallah. Nah. Seperti itu. Jadi itu yang membuat kami termotivasi terus. Dan kami yakin bahwa apa yang kami lakukan, kedua orang tua kami juga mendapati pahala itu. Insyaallah. Itu yang sampai hari ini keinginan mengembangkan Al-Muhlisin tetap membara. Iya. Jadi dengan adanya Al-Mukhlisin ini mencetak anak-anak supaya semangat lagi untuk masuk ke dalam
pondok pesantren, betul. agar mereka mencetak dirinya menjadi akhlakul karimah. Nah, Betul sekali itu. Jadi dalam merangsang itu tentu ada unsur kesengajaan dalam memberi motivasi seperti pembinaan 1 minggu sekali. Kemudian kami adakan pengajian untuk wali santrinya agar mereka juga mendukung program kami. Seperti itu. Iya. Tidak ada seperti itu tujuan kami, sehingga ada interaksi yang aktif antara ustadz dan wali santri. Iya. Jadi saling mendukung. Ini yang membuat kami betah. Iya, benar. Seperti itu. Terus Al-Mulisin berdiri sampai sekitar 6 tahun kami bergerak dengan Agenda Fahri. Kemudian baru tahun ini Al-Mulisin berubah wajah, tidak hanya mushola tapi membentuk sebuah yayasan yang skopnya nanti lebih luas lagi. Maka salah satu pendukungnya adalah kami merekrut anak-anak dari berbagai pondok, walaupun sifatnya tidak permanen, tapi kami berani melakukan itu karena kami yakin ketika mereka sudah waktunya berhenti, insya Allah ada pengganti. Insya Allah. Karena itu kebaikan. Jadi jangan khawatir ketika anak-anak sudah berhenti, kemudian tidak ada gantinya. Kami yakin Allah akan membantu di situ. Akan membantu pengganti lain. Pengganti lain. Itu. Kemudian maka terbentuklah sebuah kepengurusan yayasan dengan menambah mata pelajaran, mulai dari bahasa Arab yang sudah ada, kemudian ditambah dengan fikih Islam, kemudian memahami tajwid, makhrajnya, karena kami sempat ditegur dulu, Bang tolong Bang, tajwid dan makhrajnya santrinya diperbaiki. Di situ kami terpanggil lagi, hanya kami dibantu oleh teman-teman seperti Ahin Abbas, Muhbid dan lain-lainnya untuk memperbaiki bacaan Quran. Jadi mereka tidak hanya bisa baca Quran, tidak hanya bisa hafal, tapi tepat dan benar dalam bacaannya. Itu yang kami harapkan. Kita alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu ya, kalau bicara latar belakang berdirinya Al-Mulisin. Saya kira kalau mau bicara hambatan, banyak hambatan. Tapi alhamdulillah semua sudah kita lampaui, kita lalui. Iya, Masya Allah. Berarti visi dan misi Al-Mukhlisin ini kemungkinan salah satunya ya. Iya. Untuk supaya anak semangat, yaitu dengan merangsang anak agar berangkat ke pondok. Ya, jadi kalau bicara visi, karena di daerah sini kami melihat pemahaman keagamaan masih minim, kami ingin merangkul mereka menjadi satu pemikiran dalam keagamaan, pemahaman maksud kami, itu visinya. Sehingga kami mengadakan pengajian setiap bulan sekali. Visi dalam memandang pendidikan anak itu perlu disatukan. Itu visi kami yang pertama, menyatukan pemikiran tentang kepemahaman keagamaan. Yang ketiga itu saya melihat minim sekali. Terus misi dari Al-Mulisin itu sendiri yaitu mencetak kader Qur'ani yang bisa mengamalkan Quran di dalam kehidupan. Yang kedua, mencetak akhlak, walaupun dengan waktu yang tidak banyak ya, waktu sedikit, tapi kami berusaha untuk benar-benar memaksimalkan waktu itu.
Jadi pembentukan anak tidak hanya dalam bentuk pelajaran, tapi dalam tingkah laku. Seperti anak makan berdiri itu anak yang tidak baik. Berarti ditegur dia. Ditegur itu kalau Rasulullah mengatakan kita termasuk orang mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, kita tanamkan itu ke anak, jangan sampai berdiri apalagi sambil berjalan. Nah, ternyata walaupun tidak berjalan semua karena anak-anak itu juga sekolah di tempat pendidikan luar. Nah, tentunya visi misinya tidak sama. Jadi kami tetap Aina Fahri ketika melihat anak-anak berdiri kami tegur, berdiri, duduk semua, duduk. Ketika di sini saya tidak tahu di luar, mudah-mudahan tidak, tetap aja duduk ya. Insyaallah. Itu. Jadi kemudian misi yang digelar oleh Yayasan Al-Mukhlisin diantaranya adalah dalam mencetak akhlak, kami membiasakan kepada anak-anak itu menciptakan kebersamaan. Ini penting. Kemudian apa alat-alat kebersamaan itu? Maka ketika di antara mereka ada yang sakit, kita menjenguk. Sebelum menjenguk kita mendoakan. Minimal mendoakan. Ya, setelah mendoakan, jadi agar tumbuh sifat sosialnya, mereka dimintai sumbangan seadanya ketika itu, secara mendadak. Ternyata luar biasa. Awalnya yang kita minta 1.000 rupiah itu sebenarnya ingin menciptakan bagaimana anak-anak itu senang bersedekah. Itu saja sebenarnya. Supaya terbiasa. Seperti itu. Terbukti ketika ada saudaranya yang sakit, mereka spontan, uang jajannya dikasih semua. Oh, masya Allah. Hanya berapa menit kita bisa mendapatkan 400, 500. Subhanallah. Ini saya pikir anak kebiasaan dari 1.000 rupiah itu. Kemudian menciptakan kebersamaan itu. Ada kepedulian. Kita datangi jenguk rumahnya. Seperti itu. Itu mungkin yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Iya, benar. Gitu. Terus banyak sebenarnya kalau mau kita ceritakan, kita membiasakan ketika ada hari-hari Idul Adha berkorban, bagi-bagi daging, itu kan semua pembina yang memberikan. Terus hari Jumat itu ada bagi-bagi rezeki makanan. Kita ikut andil di situ. Itu salah satu mencetak kebersamaan. Sosialisasi, benar kan? Ya. Sosialisasi. Terus menebarkan salam, asus salam. Itu harus. Jadi ketika ketemu Ustaz, Assalamualaikum. Oh iya. Nah, itu salah satu pembentukan akhlak. Kalau sudah terbiasa. Seperti itu, ya. Iya, masya Allah. Jadi untuk perkembangan Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin ini, kemungkinan dana mendapatkan dari mana aja, Ustaz? Dari awal ketika kami mendirikan yayasan ini, kami setelah melihat kondisi musola ini pada awal-awalnya tidak layak untuk ditempati. Maka kami dengan Aina Fahri mencoba merembuk ke teman-teman bahwa kami ingin mendirikan musola, ingin menghidupkan kembali musola. Kemudian mereka juga membantu kami dalam pendanaan menjadi donatur. Itu hanya untuk perbaikan musola, sehingga musola layak nanti ditempati. Subhanallah, hanya beberapa bulan dari itu selesai kita perbaikan musola sehingga layak dipakai. Berawal dari situ, kemudian dalam pengembangan tentu kita butuh sarana dan prasarana. Ternyata mereka tetap mendukung kami, subhanallah, tetap mendukung dengan pendanaan. Ketika kami butuh papan tulis, mereka sediakan.
Ketika kami butuh Quran, mereka memberi. Ketika kami butuh rehab seperti ini yang kita tempati ini, Iya. subhanallah mereka membantu. Alhamdulillah. Itu yang mungkin termotivasi, yang dimana tidak, insya Allah ya, kalau saya masih Allah memanjangkan umur, Insyaallah. tidak akan pernah berhenti untuk pengembangan Islam itu. Kemudian kami butuh apa saja, mereka tidak nutup mata, mereka terbuka. Bahkan terakhir ada salah satu donatur yang sampai hari ini tetap memberi. Itu salah satu untuk membantu para ustadz dan saudara untuk kita memberikan infak kepada mereka seadanya. Di samping kita mencoba untuk menyadarkan kepada wali santri bahwa hak anak itu punya hak untuk mendapatkan biaya pendidikan. Maka kami merembuk bahwa kami tidak hanya berdua, sekarang sudah banyak. Iya. Yang membutuhkan kami, terutama mereka dari pondok, tentu kami ingin memberi kepada mereka seadanya. Jadi kami menghidupkan infak kepada mereka dengan jumlah 50.000 per bulan. 50.000 per bulan. Per bulan. Oh. Kalau dihitung tiap hari 1.500. Begitu murahnya pendidikan agama ini ya. Hanya 50.000 berarti. Hanya 50.000. Itu pun kadang-kadang masih ada yang telat ya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi ustadzah itu dalam menerimanya fluktuasi sifatnya, tergantung kesadaran wali santri. Iya, iya. Dalam memberikan infaknya itu. Nah, kadang-kadang ditutupi oleh donatur. Oh, Menutupi. Walaupun tidak tetap ya, ada donatur yang tidak tetap, ada yang tetap. oh. Ada yang donatur sifatnya insidentil, kita butuh apa dikasih. Seperti itu dana yang kita peroleh untuk pengembangan yayasan ke depan. Nah, mudah-mudahan Allah tetap membantu dengan niat baik ini Insyaallah. demi pengembangan kepemahaman Islam serta memulihkan Quran sehingga anak-anak akan menjadi generasi yang siap untuk menghadapi masa depan yang kita lihat begitu semerawutnya, baik dari segi pergaulan, pengembangan media ini cukup berpengaruh kepada anak-anak, pengaruh yang negatif maksud saya, seperti itu. Jadi adanya pengajian itu sebenarnya supaya anak-anak itu mampu nanti menghadapi masa depan yang sangat negatif ya, karena kita hidup pada akhir zaman, Pada akhir zaman. di mana kemaksiatan merajalela. Sekarang kezaliman sudah ada di atas. Iya, iya. Kita lihat Islam ini sudah sampai kepada titik terendah, sudah terhina di mana-mana. Nah, kita menjadi pemikiran bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita ini. Mulai dari pemuda-pemuda ya. Ya, makanya kami kemarin sempat mengadakan pembinaan para ustadz dan ustadzah, berawal dari itu, karena itu adalah generasi awal. Ngeri kalau kita melihat keadaan hari ini, karena kezaliman luar biasa. Kita tidak bisa membedakan, sudah sulit dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu mungkin ya saudara. Berarti tadi dalam visi misi salah satunya adalah bersosial dengan memberi pembagian seperti harta sedekah atau Ya. apa kepada tetangga-tetangga sekitar ya. Betul. Ya, kadang-kadang kami menerima bantuan untuk anak yatim ya, terutama dari yayasan lain yang juga kita kerjasama dengan mereka. Ada pembagian uang kepada anak yatim yang masih ada di Indonesia, kita berikan itu untuk membahagiakan mereka hanya walaupun sesaat ya. Jadi kami tetap terbuka kok untuk bekerja sama dengan yayasan manapun.
terbuka. Siapapun yang mau ngajar, membantu kami siap dari manapun mereka. Kami siap menerima mereka dengan apa adanya tentunya. Jadi tidak harus kami mengambil dari Persis saja, enggak. Atau kami mengambil dari Muhammadiyah, toh enggak juga. Islam itu kan universal. Islam itu rahmatan lil alamin. Berkat dari itu kita tidak boleh ashabiyah gitu loh. Ashabiyah. Iya. Kalau bukan golongannya nggak diterima ini, tidak seperti itu. Justru itu mempersempit ruang gerak itu. Dan sempit sekali pemikirannya kalau seperti itu. Yang terpenting adalah fokus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul ya. Itu. Siapapun boleh membantu kami dan kami siap menerima itu. Iya. Ya, apa mungkin segini saja mungkin. Ini kan pertama kali podcast ya. Pertama podcast, kali adanya podcast di antara Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin ya. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Al-Mukhlisin lebih banyak dikenal dari berbagai media. Insyaallah. Dalam artian bukan ingin ujub ya. Iya. Tidak. Hanya kami ingin ada kerjasama. Menyambung ukhuwah dengan mereka siapapun orangnya, dari golongan manapun. Kami ingin bersaudara dengan siapapun. Iya benar. Mungkin seperti itu ya sebenarnya. Ya mungkin podcast yang dilaksanakan pada pagi ini antara anak pribadi dan salah satu yayasan Rumah Tahfidz Al-Mukhlisin, yakni Ustadz Faris Syamlan. Ya mungkin kita tutup dahulu ini podcast pertama kali kita ya. Kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Dan sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kesalahan atau kekurangan mungkin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.